Oke, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN ini mendapatkan respon ya di masyarakat. Ada yang pro, ada yang juga kontra. Sebab kenaikan tarif PPN yang saat ini 10% menjadi 11% tentunya akan berdampak pada naiknya sejumlah harga barang yang selama ini dekat begitu dengan masyarakat. Dan untuk membahas apa dampak kenaikan PPN pada April mendatang, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Ekonom Center of Reform on Economics Core Indonesia, Bapak Peter Abdullah di Jakarta. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, namun tidak mendapatkan respon dan tidak bisa bergabung dalam dialog malam ini. Kita sapa langsung Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Peter, 1 April tadi PPN direncanakan akan naik 11%. Catatan Anda terhadap kenaikan PPN ini di tengah pemulihan ekonomi nasional saat ini seperti apa, Pak? Ya, kalau kita lihat ya, pemerintah merencanakan kenaikan PPN ini itu sejak tahun lalu yang tertuang di dalam Undang-Undang HPP, ya, harmonisasi perpajakan. Oke. Halo? Iya, silakan lanjutkan Pak Peter. Ya, ini dengan pada waktu itu pemerintah sama sekali tidak memperhitungkan ya akan adanya begitu banyaknya gejolak pada perekonomian, ya, termasuk gejolak harga pangan yang dalam hal ini kenaikan dan kelangkaan minyak goreng. Dan kemudian kenaikan harga komoditas, harga minyak, ya, harga energi yang akan terpaksa mendorong juga kenaikan harga BBM, khususnya harga BBM yang non subsidi. Tetapi kalau kita lihat ya dengan pada waktu itu pemerintah tidak memperhitungkan seperti itu, tetapi pada saat ini itu yang terjadi. Nah, kompleksitasnya menjadi adalah pemerintah harus menaikkan harga PPN ketika kita mengalami begitu banyak permasalahan di ekonomi kita yang saya sebutkan tadi, kenaikan atau kelangkaan minyak goreng, ya, kemudian ke permasalahan di energi, ya, harga komoditas. Nah, inilah yang sengkarut inilah yang menyebabkan ya walaupun kenaikannya itu sebenarnya diperhitungkan oleh pemerintah relatif kecil, yaitu dari 10 menjadi 11%, tetapi ini memunculkan respon yang cukup negatif. Karena bagaimanapun ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang pasti akan mendorong inflasi yang lebih tinggi, yang pada ujungnya akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, yang mengurangi daya beli masyarakat, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Artinya Pak Peter, kalau kita lihat secara overall tadi kita juga menghadapi tantangan lonjakan inflasi. Walaupun kita dengar ada penurunan PPh badan, tapi artinya kenaikan PPN per 1 April ini timingnya belum tepat begitu ya? Kalau dilihat dari kondisi faktualnya seperti tidak tepat, Mbak. Karena ya itu tadi diperhitungkan pada masa normal yang tidak mengalami gejolak, tapi ternyata kita pada tahun ini mengalami gejolak yang cukup banyak, ya, adanya perang Ukraina dan sebagainya, kenaikan harga komoditas, ya, yang mendorong kenaikan harga CPO, ya, yang kemudian berujung terjadinya kenaikan harga minyak goreng, kelangkaan minyak goreng. Jadi sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah pada awalnya, ya. Tapi inilah yang harus kita hadapi saat ini. Oke, artinya strategi ini mungkin bentrok dengan keadaan saat ini, situasi saat ini. Apalagi kita tahu bulan April sebentar lagi akan bulan puasa, kemudian Lebaran. Masyarakat biasa membeli bahan-bahan pokok, membeli makanan, barang-barang segala macamnya. Apa mungkin justru kenaikan PPN 11% ini justru akan menimbulkan kontraproduktif di masyarakat untuk membeli barang tersebut? Maunya produktif untuk meningkatkan penerimaan pajak, tapi jadinya kontraproduktif. Mungkin nggak Pak Peter ini terjadi? Saya kira sebenarnya tidak, ya, Mbak, ya, karena sebenarnya kan kenaikannya relatif kecil. Cuman ini yang lebih sulit untuk dihadapi itu adalah yaitu tadi perspektif dari atau ekspektasi dari masyarakat itu yang akan sulit, ya, sentimennya yang lebih besar di sini. Ya, dampaknya sebenarnya karena ini menjadi bertumpuk, ya, adanya kondisi yang masih belum selesai, yaitu permasalahan minyak goreng, ya, kemudian juga permasalahan harga BBM, harga gas yang baru naik, kemudian kita juga akan memasuki
masa Ramadan, ya ini benar-benar memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Tetapi kalau kita nanti kita jalani ya tanpa respon yang terlalu berlebihan, ini juga saya kira tidak akan terlalu negatif sebenarnya. Ya. Yang penting adalah bagaimana pemerintah mengkomunikasikannya, bagaimana pemerintah ya merespon ya. Karena pemerintah juga saya kira juga cukup paham ya mana yang harus diperbaiki ya. Dalam hal ini saya kira yang paling perlu dilindungi adalah kelompok masyarakat bawah. Dan ya kalau kita lihat di Undang-Undang HPP, pemerintah kan tetap memberikan porsi yang cukup di dalam hal ini bagaimana melindungi masyarakat atas dampak-dampak dari pandemi ya. Pemulihan ekonomi nasional kan tetap berlangsung. Berbagai stimulus ya, kemudahan-kemudahan di dalam hal perpajakan baik itu untuk masyarakat orang perorangan ataupun badan usaha itu tetap diberikan. Dan ini yang saya kira seiring dengan pengenaan pajak yang PPN nanti, pemerintah tetap harus melanjutkan upaya-upaya itu yang memberikan bantuan-bantuan kepada kelompok masyarakat bawah yang pastinya akan lebih banyak terdampak ketika semua ujian ini kita hadapi ya. Kenaikan harga, kemudian nantinya juga kenaikan PPN. Karena kenaikan PPN ini saya kira udah sangat sulit untuk pemerintah melakukan penundaan ya. Walaupun mau itu ini udah hampir tidak mungkin dilakukan karena waktunya sudah sangat mepet ya. Dan yang bisa dilakukan saya kira adalah bagaimana pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan ya di tengah kondisi yang sangat sulit sekarang ini. Oke, artinya pekerjaan rumah untuk pemerintah dalam waktu dekat adalah bagaimana kemudian mengkomunikasikan hal ini kepada masyarakat agar tidak direspon dengan berlebihan begitu ya dengan kenaikan PPN 11% ini. Karena kita tahu sejak pandemi melanda Indonesia cukup mengalami peningkatan defisit anggaran begitu untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Pak Peter Abdullah Rejalam, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected malam ini. Salam sehat. Salam sehat Mbak, makasih.